Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah. Aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Siap-siap ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung saja bergegas kita sambungkan lagi ke TV Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Senang banget pertanyaannya, bagus-bagus, aktif semua jamaahnya. Dan aku udah pilih juga nih pertanyaan yang mau aku bacain dari Syafirm. Oke, peternakan ya kan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah orang pelit tidak akan masuk surga meskipun selalu beribadah kepada Allah? Apakah seperti itu Ustadz Maulana? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak pertanyaan ini menggugah perasaan kita untuk bisa lebih peduli. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan, kita akan makin peduli. Kenapa? Karena kita merasakan lapar, merasakan kebutuhan. Bahkan sedekah yang terhebat itu apabila bersedekah di saat kekurangan. Maka maaf kalau berkata, katanya orang pelit itu susah masuk surga. Jawabannya iyalah, gimana bisa dapat pahala sedekah kalau dia tidak bersedekah? Bagaimana dia mau dapat pahala haji kalau dia sendiri pelit pada dirinya untuk tidak ke tanah suci? Maka dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, jauh dari surga, jauh dari neraka, udah benar tadi. Iya. Jauh dari neraka, dekat dengan surga. Apa sih ya Allah hari ini? Iya, itu contoh. Dan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Aduh. Jadi kalau berkata orang pelit itu tidak masuk surga, jawabannya iyalah. Karena jauh dari surga. Bahkan nauzubillah bisa dekat dengan neraka. Kenapa? Sebab menahan hak orang. Menahan hak orang sebagai bentuk kezaliman. Dia tahan haknya orang, harusnya sudah diberikan. Hati-hati loh. Hati-hati loh, ada haknya orang pada diri kita. Makanya zakat, sedekah, infak itu beda. Kalau zakat itu pada sasaran 8 golongan. Kalau sedekah bisa apa aja. Kepada siapapun, sebagai hadiah dan sebagainya. Sementara infak adalah tambahan. Mudah-mudahan kita lebih peka lagi ya. Mudah-mudahan jadi mendekatkan diri kita kepada Allah, manusia, dan dekat dengan surga. Dengan cara apa? Dermawan. Nah, tapi ketika kita menahan, waduh, jauh dari Allah, jauh dari manusia, nauzubillah. Jangan Dekat sampai. dengan neraka. Nauzubillahimin Makanya jawabannya lebih peduli. lebih peduli. Hablum minallah wa hablum minan nas. Masya Allah, hablum minallah, hablum minan nasnya itu ya. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya ya. Masya Allah. Jamaah terima kasih ya. Syafirm terima kasih sudah bertanya ya. Siapa namanya? Sekarang- Siapa namanya? Apa lagi? Siapa namanya tadi? Syafirm. Oh. Syafirm. Oke, Syafirm. Sekarang dari Avansyah Putra. Hai Avansyah. Kenapa Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Gimana hukumnya jika menolong orang lain tapi mengharap imbalan? Apakah tetap mendapat pahala dari menolong orang lain tersebut atau tidak Ustadz? Gimana nih Ustadz Hilman? Iya, Masya Allah. Manusiawi ya, kalau kita nolong orang, kita pengen dibalas oleh orang lain. Itu manusiawi. Ya. Tapi belajarlah ketika kita berbuat baik, biarkan Allah yang membalas kebaikan itu. Kenapa? Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Maka tidak boleh kita mengharap imbalan dari manusia. Cukup dari Allah saja. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Berharap tapi berharapnya hanya kepada Allah. Nah yang kedua ini poin penting juga. Ketika kita memberi atau menolong orang. Kita jangan menghina orang yang kita bantu itu. Dan juga mohon maaf, jangan bicarakan kebaikan kita ketika menolong orang lain kepada orang lain yang lain. Orang lain yang lain. Kepada orang lain lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi dia tersinggung dan segala macamnya. Maka belajarlah sekarang memberilah tanpa ingin dihargai. Memberilah tanpa ingin dihormati. Percayalah, hal jazaul ihsan illal ihsan.
Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada orang lain dengan tanpa kemudian apa? Mengharapkan imbalan daripada orang lain. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan memberilah dengan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Cukup dari Allah saja. Masya Allah, dan itu semua bisa kita mulai dari hari ini ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih guru-guruku untuk jawabannya, terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan muhasabah dari guru kita juga, Ustadz Hilman. Silakan Ustadz. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Mari sejenak kita lembutkan hati kita. Kita bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu? Atau mungkin sebaliknya, kita lebih banyak mengeluh. Kita lebih banyak gelisah. Kita lebih banyak marah dengan rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Padahal sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Kita yang seringkali merasa kurang dengan apa yang Allah berikan. Maka lihatlah rezeki kita, harta kita. Berapa banyak harta yang belum kita syukuri. Berapa banyak harta yang belum menjadikan amal soleh dalam kehidupan kita. Termasuk berapa banyak harta yang Allah titipkan tapi kemudian kita genggam. Seakan-akan kita memiliki sepenuhnya. Seakan-akan kita yang memiliki seutuhnya. Padahal mohon maaf. Hartamu, rumahmu, kendaraanmu, pekerjaanmu. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan pertanyaan yang paling berat untuk kita adalah urusan harta. Allah akan bertanya dari mana harta kita dan dibelanjakan kemana harta kita. Istighfarlah bagi kita yang masih pelit dalam kehidupan. Berbagilah agar kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu